the names that have submitted the assignment, but some of you, maybe more than 10, they haven't submitted the assignment. I don't know why. Okay, first of all, I want to open the camera. Kita ngobrol-ngobrol aja sebentar before we attend the workshop begin next week. So we have 3 weeks attending the workshop. So as I gave you the assignment last week, yeah, this topic will be asked by you, yeah, in the question and answer session, yeah. Jadi this is the way I want you to be active in the question answer session, because as my experience from your senior, ketika ada when there is a workshop, mereka itu they didn't know how to, to ask. Yeah, maybe they don't know the material first. Yeah, they don't know how to ask or to review some literary works. So that was the way. As you see, the three of the literary works we have here: poem, article, and also poem, article, and what was that? Apa satu lagi? Puisi, artikel, dan short story. Oke. Okay. Nah, teman-teman, jadi nanti di saat kita panggil, kalian panggil pasti kakak ya. Siapa namanya kemarin? Kak Fani ya. Penulisnya, who is the author? Fani, sir. Fani ya, saya ingatnya surname doang, Pyong ya. Oke, Kak Fani itu mungkin nanti akan menjelaskan, tapi saya minta ya, I'm begging you to be active in the question and answer session. Ya, jadi kelihatan bahwasanya mahasiswa UKI itu bukan mahasiswa yang hanya menerima, tapi aktif bertanya, artinya you have had on your mind a little bit about a glimpse of the work. Kamu sudah tahu sekilas tentang karya tersebut, dan imagine that you were the author. Kamu bayangkan kamulah penulis itu, and then orang banyak bertanya tentang karya kamu, and then I guarantee that you will be happy, ya. Kamu seorang penulis pasti akan merasa, wow, my work had been read by by many students, and then they are active in asking me some question related to my work, gitu ya. Jadi I do appreciate that you have reviewed the 3 literary works that written by Van Den Kyong. Okay. Jadi saya ingin bertanya dulu siapa yang saya selalu begitu ya. You know the method of my teaching, guys. Please be active in doing your assignment. Yeah, I do appreciate, I do evaluate your time to conduct or to do your work. Ya, saya selalu menghargai atau memberikan nilai yang sangat worth it lah, yang berharga untuk orang-orang yang selalu menghargai waktu dalam mengerjakan tugasnya. Oke, saya mau tanya Alek Vijay, are you present? Just now, let me check first. Just now, 1 or 2 students please submit their work. Who is that? Yang baru tadi mengirimkan pagi ini tugasnya siapa ini? Gabriel. Okay, let me check on your name. Gabriela Yonita Pratim. Maybe some of you didn't
follow my class last semester. Last semester we did a very unique assignment. You have to you had to make a song from your lyrics. So I do appreciate it. And ya kalian bisa lihat ya saya tidak itulah saya selalu mengatakan kepada kalian, kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Artinya dengan baik itu saya tidak menilainya itu perfect atau tidak ya. I do appreciate the process of doing the work ya. Saya selalu menghargainya. Dan untuk semester ini saya katakan bahwasanya I don't have any material to give you anymore because I've given you my knowledge about writing some literary works at the time. But this semester will be directed by an author, maybe two authors. I do hope that after Fanny Piok, maybe there will be another author or another expert to give a workshop for you, to add or to increase your knowledge in writing literary works. Oke, saya ingin bertanya kepada kalian untuk yang mengambil jurusan sastra ya. Apakah nanti kalian akan karena memang saya selalu bertanya-tanya wondering ya, kita jurusan sastra tapi kenapa karya-karya kita tidak dipublikasi atau tidak dicetak atau disebarkan ke masyarakat. Now I know some of you have had some poems or short stories, so I wanna ask, bagaimana nanti cara kamu untuk mempublish karya kamu? Ada di sini? Mungkin kamu masih seperti saya, mungkin masih minor publishing ya. Minor publishing itu yang masih versi online, belum dimasukkan ke toko buku. Tapi it's not a big problem because dalam hidup ini kita selalu to go upstairs, we have to step from one stair into another stair. Kita nggak bisa langsung we jump into from the first onto the fourth stairs. Jadi saya mau kalian itu ya mungkin tahu dulu bagaimana cara untuk mempublish sebuah karya, apalagi ini zamannya yang it's easier ya, lebih gampang menurut saya untuk kalian itu berhubungan dengan para penerbit ya, the publishers ya. Yang kamu harus lakukan adalah all you have to do is to search the name of the publishers and then try to send your proposal ya. Saya dulu seperti itu, mungkin karena saya juga sibuk kuliah jadi saya nggak terlalu fokus ya, banyak penolakan tapi saya selalu berusaha. I was trying. Jadi saya tahu step ya untuk mempublish atau merilis sebuah karya gitu ya. And finally I decided to send my work to dibilang sekarang itu yang self publishing, bukan. Kalau self publishing kita terbitkan tanpa ada editing, proofreading, itu self publishing. Kalau ini saya bilang minor publishing karena minor publishing itu bukan serta-merta kita kirim karya langsung dicetak. No, they have to edit first and then you have to proofread first and then they have to give or to suggest a best layout. Yeah, that's the difference between minor and major. Because major publisher, it's a little bit, they have higher lebih ini ya, saya nggak tahu kalau mereka meminta itu biasanya bukan saja the quality of the literary work,
tapi mereka meminta kita mengeluarkan dana dulu. Artinya, for example like this, Belawati wants to produce or to publish a novel, and then they will ask you, ini nanti di daerah mana ya dipublish pertama sekali? Itu nanti kamu kira-kira dalam sebulan bisa terjual berapa? Nah, itu yang nanti menjadi pertanyaan mereka. But for me, it was hard to answer because at the time, I was a student of magister degree. I didn't have much money, so I decided not to go on the publishing process. Ya. Nah, jadi cara kalian seperti itu. Kalian saya tahu mungkin adalah 5 sampai 10 orang di sini yang suka menulis. Saya sarankan suggestion seperti yang tadi. Cari alamat publishernya, and then contact personnya, and then ya bikin proposal. Artinya kamu sudah punya karya, layak tidaknya nanti kan tergantung review dari mereka kan. Tapi untuk yang major publisher biasanya it needs 6 months until 1 year ya to get their feedback. Ya, it takes a long time for me. Kalau menurut saya itu terlalu lama ya, tapi but that's fine. Selama kita memang merasa karya kita mudah, ya artinya punya nilai, ya kita bisa mengirimkan satu ditolak, kirim ke publisher kedua, ditolak, kirim ke publisher ketiga ya. Dalam hidup memang seperti itu ya. Biasanya kalau sering ditolak itu pasti mental kita lebih tebal ya, tidak mudah menyerah ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapa di antara kalian ini yang mungkin sudah punya karya, atau kita bisa nanti usulkan untuk Miss Mika, selain nanti karya kalian diterbitkan di UKI Press yang a whole of the students work, kalian kan bisa nanti memberikan saran ke Miss Mika. Miss, I have written maybe 50 poems can be published by UKI Press, tapi ada syaratnya sih, selalu ada terms and condition ya. Biasanya kalau hal seperti itu biasanya nanti dijual di UKI Press Library. Seperti buku saya kemarin dijual di sana, ada perjanjian tertentu. Yang penting publish dulu. Ada di sini. Mungkin saya, karena meskipun saya jurusan penerjemahan guys, jauh di lubuk hati saya itu aura penulisnya masih ada, jadi saya suka membaca karya sastra. Oke. Ada? Nggak ada. Inilah mahasiswa kalau ditanya tuh banyakan diam. Nah, kalian mau nanya apa aja? Saya nggak membahas hasil pekerjaan kalian yang ini ya, yang review ini, karena itu yang nanti akan kalian tanyakan ke Ibu Fani atau Kak Fani. Saya kemarin itu Kak Fani atau Miss Mika hanya mengirimkan karya, saya yang membuat list review kemarin, karena saya pikir banyak mahasiswa kalau disuruh coba review makalah ini atau review karya sastra ini, tapi dia nggak tahu cara mereviewnya seperti apa. Jadi saya buatkan kemarin per bidang ya. Kalau poem apa sih yang biasanya direview oleh reviewer ya. Kalau untuk artikel yang biasanya direview itu di bagian apanya, makanya saya buat list-listnya tersendiri. Jadi itu sudah ya, saya pikir itu sudah membuat kamu lebih gampang kan kemarin mereviewnya, mudah-mudahan. Jadi list atau subtopik pertanyaan yang saya buat itu mungkin sudah membuat kamu lebih gampang untuk mereview sebuah karya sastra. Karena untuk mereview sebuah puisi agak beda dengan mereview cerpen. Ya, karena puisi punya keindahan tersendiri dipandang dari selain diksi, puisi rimanya ya, lariknya, baitnya. Oke. Nah, kalau cerpen kan biasanya lebih dalam ya. You know, maybe cerpen itu lebih ke
simple story, but ada 400 kata ya, kalau nggak salah. Pokoknya tidak lebih dari, pokoknya biasanya 5 sampai 10 halaman itu kalau cerpen. Oke, kalau novel kan bisa ratusan. Nah, untuk menilai sebuah karya sastra itu kan lebih ke keindahan penggunaan kata ya, diction. Nah, nanti itu yang kalian akan tanyakan ke Kak Fani. Contohnya, Kak Fani, kok bisa sih kalimat ini indah buat saya? Kok bisa sih muncul pikiran Kak Fani waktu itu? Memang Kak Fani ketika menulis karya ini sedang di mana? Atau bagaimana cara Kak Fani menyusun kata-kata seindah ini gitu. Nah, jadi Kak Fani-nya tuh berbagi pengalaman tuh dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi jangan harap Kak Fani nanti menceritakan semua perjalanan karirnya tanpa kalian tanya. Karena kadang-kadang pembicara itu tanpa ada pertanyaan dia bingung. Ada yang pembicara yang dia bingung apa yang mau dia bicarakan tanpa ada pertanyaan atau diskusi dengan si pendengar, ya. Jadi itu yang saya minta dari kalian, jangan dengan saya kemarin sudah 2 tahun ngajar ini, kakak senior kalian kalau ada workshop banyakkan diam. Sayanya atau Miss Mika juga merasa nggak enak sama pembicaranya. Udah capek-capek kita cari pembicara, bagus-bagus lagi pembicaranya, tapi kalian kalau ditanya diam, tidak aktif. Jadi saya harapkan untuk yang angkatan ini di kelas saya ini mudah-mudahan kalian lebih aktif lagi. Ya, saya percaya I guarantee that you're good students. Ya, saya sudah paham dari awal. Ini Frederick, you continue to take sarjana? Yes sir, emang saya dari awal bachelor. Oh, so you didn't decided to take diploma 3 at the time, like your friends? Oh no, since the first time I enroll was already bachelor. I know, because some of your friends just now had graduated and they sudah wisuda ya. Yeah. Iya, some of them, because they posted some photos on Facebook and then I saw some of them. Yeah, especially from hubungan internasional Visipol students, right? Yes. So good for you. Tanggung ya kalau diploma, nanti AMD kan nggak kelihatan spesifiknya. Kalau sekarang kan ada S-nya kan jelas ya, lebih spesifik. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol untuk 10 menit ke depan. Silakan. Janet Priscilla Kemasa. Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Oke, nanti saya tanya Janet. Hai Marcel. Ya, sebenarnya dalam review itu kan tadi kan kita dikasih untuk itu mereview puisi dan karya-karya itu tulisan yang Bapak kasih. Sebenarnya dalam review itu ada yang salah, ada yang benar atau salah gak sih Pak? Review hanya bukan salah tidaknya pendapat, karena dimintakan pendapat kita sebagai pembaca kan. Iya. Hanya saja yang saya buat listnya itulah yang secara mayoritas kita review dalam sebuah karya sastra. Kalau kamu tanya salah atau enggak, no, because you are the reader. Oke. Karena masalahnya saya takutnya itu Pak, pendapat saya terlalu bias gitu Pak. Jadi No, kalau misalkan reviewnya ada apa gitu. Ya, jadi pertanyaan kamu sudah dijawab. There is no, untuk to review a literary work, there is no any barometers, ya, to say it good or not, because it is always based on the reader. Tapi mungkin kalau misalkan nanti kalau diteliti nih penelitian, misalkan dari 40 orang reviewer dari kelas ini secara umum menyatakan ini baik. Kenapa? Nah, ketika kamu di antara 0,01% bilang tidak baik, nah what's wrong with him? Nah, apa sih? Berarti ada kontrari antara jalan cerita itu dengan jalan kehidupan Marcelino atau cara berpikir Marcelino. Tapi kamu tidak akan disalahkan. Yang menjadi pertanyaan ketika 35 orang bilang baik, hanya 5 orang yang tidak bilang baik.
Nah, ada pertanyaan nih di diri 5 orang ini, ke yang 5 orang ini. Apakah Marcelino memang tidak suka literary work? Nah, pasti salah satu itu. Apakah memang Marcelino tidak menyukai jalan cerita ini? Dia lebih menyukai horor mungkin. Nah, jadi tidak ada judgement baik atau tidak, tapi bisa diteliti lagi kenapa penyebab seseorang tidak menyukai. Itu saja sih. Oke, Pak. Okay, is Makasih, there Pak. any question, Marcel? No, that's all I want to ask. Thank you for a question. Patricius Alvin. Berarti semester ini aktif ya, Bang ya? Okay, promise. Ya, promise lah. Jika saya luluskan dengan baik, artinya kamu sudah mau cepat lulus kan? Jangan terlalu banyak kegiatan kamu ambil, nanti mata kuliahnya jadi berantakan. Artinya kan kamu sudah tahu, kamu udah semester berapa sekarang, Vin? 6 atau 7? 6 ya? Berarti sudah 3 tahun ini harusnya kamu sudah tahu time management, kan? Ya kamu orang yang mungkin terlalu padat sih sebenarnya keorganisasian yang kamu ambil, dan itu yang membuat kamu terlalu capek mungkin untuk mengikuti perkuliahan, sehingga ya pasti selalu ada negatif efeknya kan, Patricius? Ya mulai sekarang kan sudah banyak junior kamu, jadi bagi-bagilah. Kamu ketuanya, yang lain anggotanya. Jangan jadi anggota terus, oke? Okay? Kalau jadi anggota terus, kamu nanti disuruh terus, kan? Baik. Janet. Selamat pagi, Sir. Mohon Aprilia baru. Ya, nanti Aprilia setelah saya Janet. Janet. Okay, you must be a new student in this class. Is this the first time you meet me? Yes, sir. Oh, I see. So you are the transfer students from another university or what? Yeah, I transferred from diploma, sir, in another university. Oh, so when did you move to UK? This year or last year? This year. Oh, last year, yeah, last year. Last year. So this is maybe this ini genap ya. Berarti kamu masuknya ambil 2 semester lagi berarti? Kalau Miss Mika sih bilang sekitar 2 tahun sih, sir. Oh, because maybe kamu belum ambil mata kuliah tertentu ya di kampus kamu dulu ya? Yeah. It doesn't matter. Yeah, welcome to UK. Thank you, sir. We are happy to have you on our faculty. Thank you. And Gabriela also, I see your face. Is this the first time I see your face? Yes, sir. Same with Janet. I moved from diploma and then transferred to bachelor. Oh, I see. So you take so in diploma you learn English education or English? Just English, bahasa Inggris. But Janet, in your diploma 3 you took English education or just English? Actually, me, Gabriela, and Belawati, we are from the same university before. Oh, you were. Okay. Decided to continue in UK, sir. Okay, you must be good friends. That's why you moved together here. Welcome, both of you. Hi, Gabby. Hi, Janet. It's nice to know you. Hi, sir. Thank you. Yeah, welcome to my class. All right. Any other question? Oh, Aprilia just now. Please, Aprilia. Ya, Sir. Ada pertanyaan? Oh, tidak, Sir. Maksudnya tadi saya mau bilang baru join kelas. Kamu selalu telat. Itulah kekurangan kamu selalu, Aprilia. Ya, Sir. Maaf. Saya udah 3 tahun ngajar kamu. I know your bad habit. Ini kan udah mau nanti skripsi kamu, apalagi saya pembimbing kamu, nanti jangan kayak gini ya.
Siap, sir. Baik, sir. Okay. Any other question, please? No. Okay, as you know, my teaching method, if you don't have any question, means that I've completed all the information. And if you have another question later on, just ask me on WhatsApp group. So I'll see you next week on the workshop session. Thank you so much. God bless you all. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Thank you. Thank you, sir. Thank Have you, a nice sir. day. Have a nice day, sir. Thank you, sir.